Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Selamat dipertemukan kembali di Tausiah Channel Rahmatul Ummah yang tayang setiap hari. Bahasan kita kali ini akan mencoba tentang salah satu bangsa atau salah satu negara penduduknya yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan musibah yang ditimpakan kepada kaum yang hendak dicintainya. Hal ini disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila hendak mencintai seseorang atau mencintai suatu kaum, mencintai suatu bangsa, maka terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan musibah. Setelah musibah turun dan diturunkan kepada suatu negara, suatu bangsa, apabila perorangan atau suatu bangsa dengan lapang dada, tabah dan tawakal menghadapi musibah yang diturunkan oleh Allah, berarti luluslah bangsa tersebut, luluslah orang tersebut dari musibah, akan langsung naik derajat, akan menjadi bangsa dan seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ini ada salah satu doa yang selalu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW saat seorang mukmin dilanda musibah, yang mana musibah saat ini musibah yang melanda dunia, sampai-sampai ribuan orang yang meninggal dunia karena musibah virus COVID-19, yang mana negara besar pun semacam Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya, walaupun kuat militernya, walaupun kuat tentaranya, tidak mampu untuk menghadapi musibah ini. Sehingga salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala diperlihatkan bahwa COVID-19 ini tidak kelihatan, tapi buktinya ada. Suatu negara besar yang hebat militernya, yang hebat tentaranya, kalau musuhnya kelihatan tentulah akan bisa diperangi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah dengan suatu musibah yang tidak bisa kelihatan, ini supaya tambah-tambah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha besar, maha gagah. Sehingga ada doa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menolak musibah. Allahumma dfa' annal bala wal waba wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma baton. Ya Allah, jagalah kami sekalian dari segala musibah dan kesulitan yang kelihatan dan sesuatu musibah yang tidak kelihatan. Yang mana musibah virus COVID-19 ini kategorinya termasuk musibah mabaton, yaitu sesuatu yang tidak bisa kelihatan. Sehingga jangankan roda perekonomian, sampai-sampai tempat ibadah pun dibatasi dengan memakai jarak. Sholat berjamaah tidak bisa berdesak-desakan, begitupun di perkantoran, di sekolah, dunia pendidikan, sampai-sampai digilir tidak berkerumun seperti biasanya. Apakah hal tersebut saat seorang muslim mengalami COVID-19, sampai-sampai sholatnya pun dibatasi jarak-jaraknya? Yang ini mungkin ada hubungannya dengan salah satu sabda baginda Rasulullah SAW, dan sholat yang kita lakukan saat dibatasi dengan jarak tidak menyalahi aturan, karena ada satu riwayat yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, la yuridu dhu ahatin ala musahin. Janganlah orang yang mempunyai penyakit merapat terhadap orang yang sehat. Itu sudah jelas. Apabila orang sakit terlalu dekat dengan orang yang sehat,
maka bukannya orang sakit menjadi sehat, tetapi sebaliknya orang sehat menjadi sakit. Suatu ketika Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah didatangi oleh salah satu orang sahabatnya, yang mana sahabat Nabi tersebut mempunyai penyakit kulit yang bisa menular. Kedatangan orang ini untuk ikut beat sumpah setia kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Baginda Rasul melihat orang ini mendekati dan hendak menyalami Baginda Rasul, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya, sehingga Baginda Rasul bersabda, "Uminuka yadaka pakod bayatuka." Aku akan menyelami tanganmu, aku juga akan membeatmu, aku percaya dengan kesetiaanmu terhadapku. Sehingga Baginda Rasul diajak bersalaman dengan orang yang mempunyai penyakit kulit. Baginda Rasul menolak untuk bersalaman. Yang terjadi di negara kita pun sekarang memang demikian. Kadang-kadang ada orang yang mau bersalaman dengan memakai jarak. Karena COVID-19 ini tidak kelihatan, kadang-kadang kita menularkan, kadang-kadang kita tertular. Maka untuk kehati-hatian itu, dalam bersalaman pun tidak bersentuhan tangan. Itu diperbolehkan karena memang kewaspadaan, seperti yang dilakukan oleh Baginda Rasulullah SAW yang tidak menerima bersalamannya orang yang mempunyai penyakit kulit. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, juga ada satu yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah SAW, la tutilun nadhro ilal majdum idza kallamtumuhu falyakun bainakum wa bainahu qadra rumhin. Apabila kalian semua berkumpul dengan orang yang mempunyai penyakit yang cepat menular, yaitu penyakit majdum. Majdum itu berarti penyakit semacam penyakit kulit yang bisa menular. Maka apabila kalian semua ngobrol-ngobrol, janganlah terlalu lama. Karena terlalu lama ngobrol dengan orang yang mempunyai penyakit kulit, dikhawatirkan penyakit tersebut akan menular kepada kita sekalian. Seperti yang telah diajarkan oleh Baginda Rasulullah SAW. Saat Baginda Rasul didatangi oleh orang yang mempunyai penyakit kulit, maka Rasul tidak lama-lama ngobrol dan menjaga jarak, bersalamannya pun tidak diterima. Tapi Baginda Rasul membeatnya. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, sabda Syekh Imam Salahuddin Al-Iraqi, annal umma idza kana biha judamun au barosun sakoto hakkuha minal hadona li'annahu yuhsha alal walad min labniha wa mukhalitiha. Apabila seorang ibu yang sedang menyusui mengidap penyakit yang menular seperti penyakit kulit, kalau sekarang berarti COVID-19 yang cepat menular apabila seseorang sudah divonis positif COVID-19. Bagi seorang ibu yang positif mengidap COVID-19 atau mengidap penyakit kulit yang cepat menular, maka apabila si ibu tersebut sudah terjadi perceraian dengan suaminya, biasanya seorang ibu berhak untuk mengurus anak-anaknya. Maka hak asuh tidak lagi diberikan kepada si ibu tersebut, melainkan kepada mantan suaminya. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yuridu dzu ahatin ala musahhin. Janganlah mendekati, janganlah merapatkan jarak antara orang yang mempunyai penyakit dengan orang yang sehat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang tercantum dalam kitab Hayatul Hayawan juz 1 halaman 13. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan bagi kita sekalian. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.